Selamat sore Sobat Kreatif. Hari ini Dina bakalan ngajak Sobat Kreatif untuk jalan-jalan dan juga ngulik salah satu lokal brand mitra binaan dari Bank Indonesia dalam rangka acara Festival Boys Malang yang kelima. Dina udah berdiri di depan batik tulis Malang atau batik blimbing Malang. Nah kalau gitu seperti apa produknya dan seperti apa nih proses dan pembuatannya? Kalau gitu yuk ikutin Dina. Sobat Kreatif, saat ini Dina telah duduk bersama pengelola dari Batik Blimbing Malang. Oke, Ibu boleh perkenalan dulu untuk Sobat Kreatif mungkin? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rismawati. Di sini saya sebagai pengelola dari Batik Blimbing Malang. Nah, saat ini Dina mau ngulik nih tentang Batik Blimbing Malang. Ibu, sebenarnya Batik Blimbing Malang nih sudah berdiri sejak kapan dan karena apa nih sejarahnya kalau boleh tahu? Jadi kita berdiri sejak tahun 2011. Awalnya memang kita berawal dari kelompok PKK kelurahan yang diberikan pembekalan pelatihan berupa pelatihan batik untuk peningkatan potensi sumber daya Kelurahan Blimbing. Awalnya berarti dari kelurahan ya? Iya, awalnya di kelurahan. Kemudian karena usaha batik ini memang tidak semudah dengan usaha kuliner. Betul. Atau usaha yang lain. Jadi di situ ada beberapa kendala. Kendalanya ini bagaimana nih Bu, kalau boleh tahu? Iya, kendalanya itu karena perputaran ekonomi yang kurang cepat. Jadi dari kelompok-kelompok ibu PKK itu tadi mungkin memilih untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi mungkin kurang sabar mungkin. Iya. Lalu kalau untuk ibu-ibu yang tadi akhirnya sisanya berapa nih? Karena gini, ceritanya sisa dari ibu saya, dimana kita ya sangat menyayangkan bahwa di Kota Malang ini belum ada banyak pengrajin batik gitu. Tahun 2011 waktu itu ya? Waktu itu kita berjalan di tahun 2010. 2010? Iya, kan tadi kita kegiatannya di tahun 2009, kemudian di tahun 2010 terjadi seperti itu, ya. Dimana kita melihat bahwa potensi batik ini memang belum begitu muncul di Kota Malang. Akhirnya kita mengambil kesempatan itu untuk menggali budaya Kota Malang yang kita tampilkan pada batik Malang, kayak gitu. Akhirnya menjadi ciri khas ya? Akhirnya jadi ciri khas. Lalu untuk berjalan mandiri ini sejak tahun berapanya berarti? Kita usaha secara mandiri sejak tahun 2011. Berarti sudah jalan 9 tahun ya, mau 10 tahun malah? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk karyawannya sendiri ini mencapai berapa? Untuk karyawan sendiri kami sementara ini masih ada 4 karyawan. 1 orang karyawan yang bekerja di rumah karena itu memiliki baby, jadi nggak bisa melakukan kegiatan di sini gitu. Untuk proses pembatikannya mungkin boleh diceritain sebenarnya batik blimbing ini tuh tulis atau cap atau bagaimana nih? Untuk produknya sendiri kita memang memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif-motif khas Malang. Motif-motif khas Malang. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin tadi saya sempat melihatkan dan keliling juga. Bener nggak sih ciri khasnya itu topeng Malang memang? Iya betul. Brand kita memang topeng Malang, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk motif-motif yang lain. Tapi sementara ini memang menjadi ciri khas memang ikon dari Malang sendiri ya? Iya betul. Jadi misalnya kayak itu juga ada yang Jodipan, terus Malang Heritage juga ada. Iya betul, macem-macem. Mungkin kalau selama ini nih penjualannya offline apa online? Sementara ini kita memang awal penjualannya secara offline, tapi kita juga mengikuti perkembangan zaman, kita mulai merambah ke dunia online. Kita ada websitenya, ada Facebooknya dan Instagramnya. Lengkap. Mungkin boleh diberitahu mungkin Facebook, Instagram, websitenya gimana? Untuk websitenya www.batikmalang.com, untuk Facebooknya Batik Blimbing Malang, untuk Instagramnya batik_blimbing. Nah, jangan lupa di follow dan diikuti ya. Ya, tentunya. Betul. Ya. Kalau untuk online sendiri nih, kan selama ini dikelola sendiri atau memang karyawan ada yang khusus untuk digital marketingnya? Sementara ini masih kita kelola sendiri. Kelola sendiri ya. Jadi online jalan, offline jalan. Ya.
Ini saya pengen tahu nih Bu, saya tadi penasaran di depan, kok sampai ada foto-foto kayak dari mahasiswa Thailand, lalu ada mahasiswa yang studi banding. Itu apakah memang sering ya datang ke Batik Malang ini? Ya, kita memang membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan beberapa pihak, dengan berbagai pihak juga. Salah satu contohnya itu tadi, kita bekerja sama dengan beberapa universitas di mana mereka ada kegiatan seperti pertukaran pelajar. Untuk kegiatan budayanya biasanya bekerja sama dengan Batik Belimbing. Kerjasama dengan Batik Belimbing. Iya. Karena Batik Belimbing Malang ini merupakan salah satu mitra atau binaan juga dari Bank Indonesia ya Bu? Iya, betul. Boleh diceritakan mungkin secara singkat seperti apa supportnya dari Bank Indonesia? Kalau dari Bank Indonesia sangat mensupport sekali untuk pengembangan usaha kami. Jadi kami jadi binaan Bank Indonesia itu awalnya tahun 2014. Sudah 6 tahun berarti? Iya, awalnya kita memang dibantu untuk pengembangan usahanya berupa alat dan bahan waktu itu. Kemudian kita juga dibina untuk skillnya, baik untuk kualitas produknya, tapi juga untuk manajemen usahanya juga. Berarti mungkin diberikan pelatihan-pelatihan juga ya? Pelatihan-pelatihan juga. Kemudian setelah itu kita juga diajak untuk kegiatan-kegiatan seperti pameran, seperti itu. Dan pamerannya kita alhamdulillah untuk tingkat regional sampai nasional sudah dibantu sekali oleh Bank Indonesia. Wah, jadi udah melakukan exhibition atau pameran tingkat nasional juga nih? Betul, betul. Wah, keren berarti. Dan yang kemarin yang baru kita lakukan dengan Bank Indonesia, kita ikut KKI, iya, Karya Kreatif Indonesia. Saya sudah 2 kali di tahun 2017 dan juga 2020 ini. Wah, 2 kali ikut KKI ya? Iya. Dan ini mungkin kalau untuk exhibition atau festival sendiri, itu biasanya baju atau batiknya yang diikutkan? Kebanyakan karena kita produknya masih kain, jadi batiknya yang kita Batiknya ya. Nah, yang terakhir nih, kan Ibu Aulia sebagai pengelola pasti mengetahui ya prosesnya seperti apa dalam membatik. Prosesnya menjual kain juga pasti berbeda dengan produk-produk lokal brand minuman, makanan. Betul, mungkin ya. betul. Mungkin boleh nggak dikasih tips atau mungkin apa ya? Kita kan banyak nih lokal brand di Malang atau mungkin seluruh Indonesia pasti banyak. Tapi ada nggak sih tips atau trik sendiri untuk para lokal brand agar tetap berkarya dan bisa bersabar nih untuk mengembangkan dan berkarya lagi seperti itu untuk produk-produknya? Ya, kalau tentunya tipsnya itu yang paling kita kenalkan adalah apa sih yang mau kita angkat untuk budaya lokal kita ke masyarakat, kita kenalkan ke orang-orang. Nah, kemudian kita harus apa ya, kalau istilahnya istiqomah. Jadi nggak boleh dikit-dikit langsung nyerah, dikit-dikit nyerah. Itu niatnya itu memang harus bulat. Jadi kalau apa namanya usaha, apalagi batik, kita memang harus secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas produknya dan juga meningkatkan kualitas usahanya, seperti itu. Berarti kalau Dina nangkepnya ini harus tetap berinovasi dan istiqomah tadi ya. Karena namanya perjalanan sebuah bisnis itu ada prosesnya dan gak bisa langsung sukses gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Untuk Sobat Kreatif, jangan lupa untuk like video ini dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan komen di bawah. Kalau gitu Dina dan Ibu Aulia pamit. Terima kasih.